Masalah sederhana ya. Tapi lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman, dia hati-hati sekali. Kejadian yang kedua, beberapa hari kemudian datang seorang pedagang madu ke tempat Ibnu Sirin. Madu ini teman-teman dibawain satu gentong besar, 250 kilo madu. Dibawa, mungkin berlipat ganda dari besarnya meja ini. Datang tawarin Ibnu Sirin, saya ada madu. Kebetulan Ibnu Sirin waktu itu baru belanja untuk tokonya. Sudah penuh tokonya ini dengan barang-barang. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibnu Sirin, orang ini bilang, Ibnu Sirin saya punya madu, belilah. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang, cash nggak ada. Toko saya baru penuhin, lihat aja penuh barang-barangnya. Kata orang itu, baiklah, jatuh tempo nggak masalah, 3 pekan. Ibnu Sirin, baik, jatuh tempo silahkan. Sudah, gentong itu ditaruh teman-teman sekalian di situ. Malam hari, waktu mau tutup toko, seperti biasa kita kalau sudah mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa tutup gentong madu itu. Ada tutupnya, dia lupa tutup. Jadi terbuka. Besok pagi dia waktu buka toko, ditemukan ada bangkai tikus. Ada tikus kecil rupanya, masuk ke madu itu, melengket, gak bisa keluar, mati. Di atas madu itu. Gentongnya besar sekali ya, 250 kilo. Tikusnya kecil, mati di situ. Ibnu Sirin teman-teman waktu masuk ke toko, kemudian lihat tikus itu, kira-kira kalau anda menjadi Ibnu Sirin, apa yang dibuat dengan madu itu? 250 kilo madu gentong besar, tikus kecil mati di atasnya. Yakin dibuang semua. Bagus sekali masyarakat Denpasar, Masya Allah. Saya acungkan jempol tuh. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, angkat nih gentong, bawa ke sungai, alirin di sungai. Bukan dibuang di tempat sampah ya. Ambil, alirin di sungai supaya tidak ada yang pakai madu ini. Dibuang semua. Waktu pegawainya Ibnu Sirin ini gentong yang besar, 8 orang yang angkat. Lewat di pasar, orang pasar semua lihat Ibnu Sirin mau jual madu kemana? Diikuti ternyata ke sungai. Dialirin di sungai, dibuang. Orang-orang pasar tanya, Ibnu Sirin, madu mahal. Ngapain dibuangin? Nilainya mahal ini. Kata Ibnu Sirin, tadi saya temukan ada tikus kecil mati di atas gentong. Dalam madu, di atas madu itu. Maka saya buang. Saya tidak mau buang. Saya tidak mau menjual, menipu muslimin. Maka kata mereka, Ibnu Sirin, tikus mati, tinggal tarik tikusnya, ambil sekilo 2 kilo, buang. Ngapain satu gentong dibuang semua? Apa kata orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman sekalian? Masalah sederhana tapi pekah sekali. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah punya jaminan. Adakah di antara kalian yang bisa jamin buat saya? Tetesan madu mana yang kena dan tidak kena dengan bakterinya bangkit tikus itu? Sekarang kalau kayak kalian bilang sekilo 2 kilo saja dibuang, yang tersisa, dari mana saya tahu madu tetesan mana yang tidak kena atau kena? Lalu saya jual kepada muslimin, ternyata ada yang kena bakteri itu. Maka saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya tidak mau jual. Buang semua. Ini luar biasa. Baik, berjalan waktu. 3 minggu kemudian, Ibnu Sirin karena ini kan mahal ya, dia akhirnya keuntungan tokonya dikumpulin untuk bayar madu ini. Baru terkumpul setengah dari nilai madu. Pemilik madu datang, oh Ibnu Sirin saya mau nagih. Dia belum tahu kisah nih. Kata Ibnu Sirin, madumu sebenarnya 3 pekan yang lalu tuh dimasukin tikus, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Nanti Allah akan hisap saya. Jadi saya belum punya uang cash, baru setengahnya. Kalau kau mau ambil setengah ini dan ambil barang. Kalau mau ambil barang saya yang senilai. Silakan. Gitu kan? Bijak sekali kan? Kata orang itu enggak, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin belum ada. Kata dia, baiklah, saya kasih tempo lagi. 3 minggu lagi ke depan. Berjalan 3 minggu, ternyata Ibnu Sirin juga dengan hikmah Allah, barang yang dijual di tokonya cuma bisa terkumpul 3/4 saja. Uang cash cuma 3/4 saja. Belum bisa ke semuanya. Kata orang ini, kalau begitu Ibnu Sirin saya akan lapor ke hakim pengadilan. Kata Ibnu Sirin, laporkan, silakan. Dilaporlah. Hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ini ulama besar. Ditanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin bilang 6 pekan yang lalu saudara saya ini memberikan kepada saya madu, jatuh tempo, lalu masuk tikus, saya takut nipu muslimin, saya buang. Lalu saya kumpulin duit, baru 3/4 dari nilai madu itu. Sisanya kalau dia mau diambil barang, tapi dia nggak mau, dia mau cash. Hakimnya balik kepada pemilik madu. Bagaimana pendapat kamu? Dia bilang, saya mau cash. Saya udah bilang sama Ibnu Sirin dari awal, saya mau cash.
Ya salah dia, kenapa dia nggak bisa kumpulin, kenapa madu dibuang, kenapa begini dan seterusnya. Kata hakim balik Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita menyatakan Anda harus kami tahan sampai Anda bisa membayar. Penjara nih. Kira-kira teman-teman kalau Anda di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita merengek-rengek, maafin saya, nanti saya usahakan. Ibnu Sirin beda. Dia bilang penjarain saya pantas untuk dipenjara. Penjara saja. Udah masuk penjara. Penjaga penjaranya, kepala penjaga penjara teman-teman tahu Ibnu Sirin. Lalu dia datangi, dia mengatakan, Ibnu Sirin, saya ini kepala penjara. Semua yang masuk dan keluar di sini itu atas jaminan saya. Kalau saya ACC, kalau kita sekarang tanda tangan, izinkan, boleh keluar. Saya sekarang tanpa Anda minta, saya izinkan. Malam hari silakan pulang ke istri anak Anda, pagi datang lagi ke sini. Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Sirin, pulang atau tinggal di penjara? Ibnu Sirin bilang apa? Rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak demi Allah. Saya tidak akan mendukung kamu melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Ternyata karena keteguhan pada kebenaran ini teman-teman sekalian membuat apa? Tersebar berita satu Irak, Ibnu Sirin lagi hadapin masalah. Masyarakat muslim kumpulin duit. Mau bantu Ibnu Sirin nih. Uang yang terkumpul teman-teman sekalian cukup untuk membayar utangnya Ibnu Sirin yang 1 gentong madu tadi yang dibuang itu. Plus lebihnya bisa beli 10 gentong madu yang lain. Allah kasih gantinya. Komitmen sebentar saja dalam kebenaran, ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Memang begitu.